Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakanana Putri dari Fakultas Vokasi Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan NIM 152117171313103. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum dasar higien dan industri tentang identifikasi potensi bahaya beserta pengendaliannya di lingkungan sekitar kita. Aktivitas yang ketiga yaitu pembuatan batik di industri batik gedung budal. Potensi bahaya yang pertama yaitu hazard mekanik. Hazard mekanik yang terdapat dalam video tersebut yaitu mesin penguncian warna yang bergerak memutar pada pembuatan batik. Adapun resikonya yaitu tangan dapat terjepit sehingga menimbulkan luka robek atau memar pada tangan ataupun bagian tubuh lainnya. Adapun pengendalian resikonya yaitu yang pertama yaitu eliminasi dengan menghilangkan mesin penguncian warna. Yang kedua yaitu substitusi, mengganti proses penguncian warna yang tadinya menggunakan mesin menjadi secara manual. Akan tetapi, apabila penguncian dilakukan secara manual, akan memakan banyak waktu. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini, kita dapat memberikan bantalan di samping rotasi untuk berputar itu sehingga apabila terjepit tidak terlalu parah dibandingkan yang tidak memakai bantalan. Yang keempat yaitu administrasi, memberikan label penggunaan mesin yang aman, serta memberikan sosialisasi kepada pekerja batik bagaimana petunjuk cara atau prosedur penggunaan mesin penguncian warna yang benar. Yang kelima yaitu APD, memberikan pekerja batik sarung tangan dan safety boots. Hazard yang kedua yaitu hazard kimia. Dari video tersebut, hazard kimianya yaitu larutan yang digunakan untuk pewarnaan batik. Resikonya yaitu apabila larutan yang digunakan untuk pewarnaan tersebut mengenai kulit dan mata kita, maka pekerja atau kita akan mengalami iritasi pada kulit atau kerusakan pada mata. Adapun pengendalian resikonya yang pertama yaitu eliminasi, mengeliminasi larutan tersebut. Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena larutan tersebut merupakan salah satu komponen utama dalam pembuatan batik. Yang kedua yaitu substitusi. Dalam hal ini dapat mengganti bahan pewarna tersebut dengan bahan pewarna yang alami. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pada tahap ini tidak dapat dilakukan. Yang keempat yaitu administrasi, memberikan sosialisasi pada pekerja tentang bahaya larutan pewarna batik apabila terhirup ataupun terciprat ke mata kita. Yang kelima yaitu APD. Dalam hal ini pekerja dapat menggunakan alat pelindung diri berupa kacamata, masker, dan sarung tangan agar terhindar dari larutan tersebut. Yang ketiga yaitu bahaya ergonomi. Hazard dari video tersebut yaitu posisi duduk yang membungkuk pada saat pembuatan pola batik. Adapun risikonya yaitu dapat menyebabkan keluhan muskuloskeletal pekerja. Adapun pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi. Kita dapat menghilangkan posisi tersebut dengan cara menyesuaikan alat kerja yang kita gunakan terhadap postur tubuh kita. Yang kedua yaitu substitusi, mengganti gawangan yang pendek menjadi lebih tinggi. Tinggi gawangan ini disesuaikan dengan tinggi kita pada saat membuat pola batik. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, dapat menggunakan bantalan sebagai alas. Selain itu, kursi bisa dimodif dengan fasilitas pijat leher otomatis untuk mengurangi rasa nyeri. Yang keempat yaitu administrasi. Selalu mengingatkan supaya melakukan stretching di sela-sela membatik.
apabila tangan, leher, maupun kaki sudah terasa nyeri. Selain itu, untuk mengingatkan, kita dapat menempelkan stiker pada meja atau lokasi membatik tentang pentingnya melakukan peregangan otot atau stretching. Yang kelima yaitu APD. Kita dapat menggunakan kursi yang terdapat bantalan empuk sehingga pekerja terasa nyaman. Hazard ergonomi yang kedua. Sampun. Hazard ergonomi yang terdapat dalam video tersebut yaitu gerakan repetitif atau berulang-ulang pekerja saat membuat batik. Resikonya yaitu dapat mengakibatkan keluhan pegal-pegal sendi pergelangan tangan. Adapun pengendalian resikonya yang pertama yaitu eliminasi dengan menghilangkan gerakan repetitif tersebut. Namun hal ini tidak dapat dilakukan mengingat gerakan tersebut harus dilakukan dalam pembuatan pola batik. Yang kedua yaitu substitusi. Metode ini tidak digunakan karena gerakan tersebut merupakan ciri dari pembuatan batik tulis. Yang ketiga yaitu metode engineering. Kita dapat mengubah pembuatan batik menggunakan mesin. Namun hal tersebut bukan lagi merupakan batik tulis, melainkan batik printing. Yang keempat yaitu administrasi. Kita bisa memberikan poster edukasi mengenai apa itu RMD atau Repetitive Motion Disorders dan bagaimana penanganannya. Yang kelima yaitu APD. Dalam hal ini, pekerja dapat menggunakan sarung tangan yang empuk. Hazard yang selanjutnya yaitu hazard fisika. Hazard elektrik yaitu aliran listrik yang mengalir pada stop kontak untuk menyalakan aliran air. Resikonya yaitu dapat menyebabkan tersetrum. Tersetrum sendiri dapat menyebabkan kematian pada pekerja. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi. Tidak dapat dihilangkan karena listrik merupakan komponen utama untuk mengalirkan air. Yang kedua yaitu substitusi. Dalam hal ini tidak dapat dilakukan, namun untuk mengurangi resiko kita dapat mengambil air dari sumur. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Kita memasang alat pendeteksi aliran listrik pada tempat untuk menyalakan air agar pada saat terjadi konsleting atau tersetrum, aliran listrik tersebut otomatis akan mati. Hazard yang selanjutnya yaitu hazard biologi. Hazard biologi dari video tersebut yaitu adanya lumut di lantai dan area kerja yang lembab. Resikonya yaitu dapat menyebabkan mikroorganisme berkembang biak sehingga dapat mengakibatkan pekerja terinfeksi bakteri atau jamur. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi. Kondisi ini tidak dapat dihilangkan mengingat area tersebut juga digunakan untuk pewarnaan atau pelorotan, di mana dalam pewarnaan itu membutuhkan air yang dapat menyebabkan tempat tersebut menjadi lembab. Yang kedua yaitu substitusi. Pada tahap ini juga tidak bisa dilakukan pergantian. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Pekerja dapat memodifikasi lingkungan kerja menjadi tempat yang tidak selalu lembab agar tidak menjadi perkembangbiakan bakteri. Yang keempat yaitu administrasi. Membuat plakat sebagai tanda area yang berpotensi menjadi sarang bakteri. Yang kelima yaitu alat pelindung diri atau APD. Pekerja dapat memakai sarung tangan dan safety shoes agar tidak terpapar langsung ke kulit kita.